Berbicara tentang perusahaan otobus di Pulau Jawa, pasti identik dengan populasi perusahaan otobus yang terbilang banyak bila dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, serta terkenal juga dengan karoseri-karoseri terbaiknya. Dan tidak sedikit pula perusahaan otobus yang memiliki sejarah panjang roda perjalanannya di Indonesia, serta memiliki nama besar hingga sekarang ini. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 7 perusahaan otobus tertua di Pulau Jawa yang populer hingga sekarang ini. Perusahaan Otobus Sumber Alam 1975. Di awal bahasan kita ada perusahaan otobus sumber alam yang mungkin tidak asing lagi bagi kalian pecinta transportasi bus. Sang ownernya juga sudah aktif banget di YouTube. Kalian bisa cek channel YouTube-nya dengan nama Sumber Alam ID. Perusahaan otobus Sumber Alam merupakan perusahaan otobus yang bermarkas di Kutuarjo, Purworejo, Jawa Tengah, yang tidak asing lagi bagi kalian yang berpergian dari Jakarta menuju Yogyakarta melalui jalur selatan. Selain pernah menyandang rekor muri dengan bus terpanjang dan termewah di Indonesia, bus ini juga terbilang memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia dan populer hingga sekarang ini. Berdirinya perusahaan otobus Sumber Alam berawal dari pendirian perusahaan otobus Tresna pada tahun 1969. Kemudian berevolusi di tangan anak cucunya menjadi perusahaan otobus hidup baru. Perusahaan otobus Sumber Alam sendiri benar-benar berdiri pada tahun 1975 oleh Bapak Yudi Setiawan Hambali. Di tangan Bapak Antoni, perusahaan otobus Sumber Alam terus berinovasi dan selalu menghadirkan armada-armada terbaru demi memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumennya. Perusahaan otobus Lorena 1970. Perusahaan otobus Lorena merupakan salah satu perusahaan otobus yang cukup terkenal yang menginjakkan rodanya di tanah air dari dulu hingga sekarang ini. Perusahaan otobus ini memiliki saudara sekandungnya juga dengan nama perusahaan otobus Karina. Memiliki livery yang sama, hanya dibedakan dengan nama yang terpampang di bodi busnya saja. Perusahaan otobus Lorena merupakan salah satu penyedia moda transportasi darat dengan armada busnya yang didirikan sejak tahun 1970. Dengan trayek awalnya melayani rute dari Bogor menuju Jakarta. Perusahaan otobus ini mulai melebarkan sayapnya dengan membuka trayek yang lebih jauh lagi, yaitu dari Jakarta menuju Surabaya, serta dengan tujuan seperti Madura sampai ke Denpasar. Sekarang perusahaan otobus ini telah memiliki banyak rute dengan kelas yang bervariasi yang bisa Anda pilih. Selain melayani bus antar kota antar provinsi, perusahaan otobus ini juga melayani bus pariwisata, jasa kurir paket, dan merupakan salah satu operator bus Transjakarta. Perusahaan otobus Safari Dharma Raya 1969. Selanjutnya, perusahaan otobus asal Pulau Jawa yang memiliki nama cukup besar dan memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia, yaitu perusahaan otobus Safari Dharma Raya atau biasa disingkat dengan OBL, serta dijuluki sebagai si gajah dari Temanggung. OBL sendiri merupakan singkatan dari nama pendirinya, yaitu Bapak Oebilai, yang juga akrab disapa dengan Bapak Darmo Yuwono. Perusahaan otobus yang berasal dari kota Temanggung, Jawa Tengah ini merupakan salah satu perusahaan otobus angkutan darat yang melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, menuju berbagai kota di Pulau Jawa, Pulau Bali, hingga ujung timur yang dilayani oleh sebuah perusahaan otobus di Indonesia, yaitu Bima Pulau Sumbawa. Perusahaan otobus yang berkantor pusat di Temanggung, Jawa Tengah ini sudah mulai merintis bisnisnya sejak tahun 1969 dengan rute awalnya yaitu dari Magelang menuju Ngadirejo. Menjadi armada yang perlu diprioritaskan oleh para konsumennya menunjukkan bahwa manajemen dan pelayanan yang cukup bagus yang dikeluarkan oleh perusahaan otobus yang satu ini, guys.
Perusahaan Otobus Kramat Jati 1968. Di urutan selanjutnya ada perusahaan otobus Kramat Jati yang telah berdiri sejak tahun 1968 oleh Bapak Arif Budiman dengan membuka rute satu jurusan yaitu dari Bandung menuju Jakarta pada tahun 1986. Kramat Jati sendiri membuka layanan baru yaitu bus malam cepat yang menjangkau 3 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kemudian jurusan Bandung menuju Bali dibuka pada tahun 1990. Bus Kramat Jati juga menembus pasar Sumatera dengan membuka tujuan Lampung, Palembang, dan Pekanbaru serta sampai ke Bengkulu, tepatnya pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2000-an melebarkan sayapnya ke daerah bagian timur dengan membuka jurusan Bandung menuju Kota Mataram. Saat ini bus Kramat Jati bisa dibilang salah satu perusahaan otobus yang memiliki sejarah panjang di Indonesia dan populer yang berasal dari Pulau Jawa hingga sekarang ini. Perusahaan Otobus Nusantara 1965. Perusahaan otobus yang sempat menghebohkan dunia perbisan ini karena bus mewah Omah Melaku dan Omah Melayunya termasuk salah satu perusahaan otobus asal Pulau Jawa yang cukup lama beroperasi di Indonesia serta memiliki nama cukup besar hingga sekarang ini. Perusahaan Otobus Nusantara merupakan perusahaan otobus asal Kudus, Jawa Tengah yang melayani jasa transportasi darat dengan armada busnya. Saat ini melayani bus antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan juga melayani bus pariwisata. Perusahaan otobus yang memiliki kelas yang cukup beragam bahkan kelas termewah ini telah berdiri sejak tahun 1965, melayani trayek dari Kudus menuju beberapa kota di Pulau Jawa dengan fasilitas yang memanjakan Anda, menjadikannya perusahaan otobus ini salah satu pilihan untuk para konsumennya. Maka tidak heran perusahaan otobus yang satu ini memiliki nama yang cukup besar di Indonesia hingga sekarang ini. Perusahaan otobus AK 1956. Perusahaan otobus AKAS menjadi salah satu perusahaan otobus yang banyak dikenal pecinta transportasi darat hingga sekarang ini. Bus ini didirikan pada tanggal 23 Maret tahun 1956 oleh Bapak Haji Karman Ahmad. Beberapa rute yang dilayani bus ini diantaranya Banyuwangi menuju beberapa daerah seperti Probolinggo, Semarang, Madura, Surabaya, dan sampai ke Denpasar. Dan saat ini lebih banyak melayani keperluan bus pariwisata. AKAS Group sendiri merupakan perusahaan otobus asli Probolinggo. Nama AKAS sendiri merupakan kepanjangan dari Ali Karman Ahmad Saudara. AKAS merupakan perusahaan otobus yang cukup besar di Pulau Jawa. Bagaimana tidak, di tahun 1976, pengelolaan armada AKAS terbagi menjadi perusahaan otobus AKAS 1, perusahaan otobus AKAS 2, perusahaan otobus AKAS 3, dan juga perusahaan otobus AKAS 4. Itu sesuai dengan putra-putri serta dengan trayeknya yang berbeda-beda. Perusahaan otobus yang satu ini terus berkembang sampai sekarang ini dan bisa dibilang sebagai salah satu perusahaan otobus yang masih populer dari dulu hingga sekarang ini yang berasal dari Pulau Jawa. Perusahaan otobus Damri 1943. Di urutan pertama pasti kalian tahu dong dengan nama salah satu perusahaan otobus yang satu ini, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Damri, yang merupakan singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Awal sejarahnya pada tahun 1943, pada zaman penduduk Jepang ada dua usaha angkutan, yaitu Jawa Unyu Jioksa yang menghususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak atau cikar. Lalu ada Jidosa Sokyoku yang melayani angkutan penumpang dan kendaraan bermotor atau bus.
Pada tanggal 25 November tahun 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan maklumat Menteri Perhubungan RI nomor 1/Damri-46. Maka terbentuklah yang namanya Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang disingkat dengan Damri yang kita kenal hingga sekarang ini. Namanya diabadikan sebagai brand mark dari badan usaha milik negara yang hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus dan angkutan bermotor lainnya. Bus Damri saat ini memiliki jaringan pelayanan antar kota antar provinsi ke beberapa daerah di Indonesia, melayani antar kota dalam provinsi, melayani daerah-daerah perintis, bahkan melayani antar negara juga. Setiap tahun terus melakukan peningkatan dalam pelayanannya, selalu ada penambahan rute perjalanan serta permajaan pada armada-armadanya. Oke guys, itulah 7 perusahaan otobus tertua di Pulau Jawa yang populer hingga sekarang ini. Dari 7 perusahaan otobus yang telah kita bahas tadi, yang manakah perusahaan otobus favorit kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.